anak-anakku semuanya. Jadi hari ini itu kita akan belajar terkait simpangan rata-rata. Nanti Bu Sarah berikan kesempatan untuk kalian mencoba menjawabnya terlebih dahulu. Oke, sambil dicakar silakan sambil Bu Sarah bacakan soalnya ya. Jadi contoh soal nomor 2. Hitunglah simpangan rata-rata atau rataan simpangan dari sekumpulan bilangan 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 14. Yuk silakan dicoba. Bu Sarah kasih clue ya. Ingat ketika kita ingin mencari simpangan rata-rata terlebih dahulu, maka yang dicari pertama kali adalah rata-ratanya. Oke, coba 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 14. Bu tadi rumusnya apa ya? Nih Bu Sarah sajikan rumusnya nih. Simpangan rata-rata adalah jumlah atau sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Artinya ini adalah jumlah dari gitu ya. Oke, bergantung berapa banyak datanya. Oke, dari X1 kurang X bar, berarti selisih antara setiap data dengan rata-ratanya. Atau dengan kata lain adalah jumlah dari selisih setiap data dengan rata-ratanya. Oke, ya kalau begitu karena mau dicari selisih antara setiap data dan rata-ratanya, berarti tadi harus cari apa dulu? Terlebih dahulu harus cari rata-ratanya. Terus setelah itu kita apakan? Kita bagi dengan N gitu. Oke ya. Nah sekarang kalau gitu, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Kalau ada yang sudah menemukan jawabannya boleh ditulis di kolom chat nak. Oke. Masih on proses mungkin ya. Oke, sambil kalian mengerjakan dari sekolah, mari kita kerjakan bersama dari Studio 1 ya. Nah sekarang coba kita cek jawabannya. Pertama yang kita lakukan adalah carilah rata-ratanya. Nah, masih ingat kan apa rumus untuk mencari rata-rata? Jumlah dari setiap data kita bagi dengan banyak datanya. So, karena di sini datanya ada 8, yuk bantu Bu Sarah menulisnya. Berarti jumlah datanya adalah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah dengan 7 ditambah dengan 8, tambah dengan 10, tambah dengan 11, tambah dengan 14. So, jumlah datanya adalah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 11 dan tambah 14. Rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak datanya. So, ada berapa data sih di sini? Yuk hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 data. Kalau begitu jumlahnya nanti akan kita bagi dengan 8. Oke, berapa sih jumlahnya ini? Nah, oke ya, kita hitung bersama ya. Nah, mari bantu Bu Sarah menghitung jumlahnya. Oke, 3 tambah 7, 10, biar lebih mudah. Kita cari yang mudah ditambahkan dulu. 6 dengan 14, 20. Oke, mana lagi ya yang mudah kita tambahkan? Sepertinya sudah tidak ada ya, tambah dengan ini 10. Berarti 20, 30, 40. Kemudian 5 tambah 8 itu adalah 13. Oke. 3, 5, 6, 7, 8, 10 sudah, berarti tinggal 11. Berarti 10, 20, 30, 40, 53 tambah dengan 11 gitu ya. Oke, berarti jumlahnya adalah berapa tuh? Oke, 30, 40, 53 berarti 64. Nah, sekarang ada berapa banyak datanya? Banyak datanya ada 8. So, rata-ratanya kita peroleh 64 dibagi 8. Berapa itu? Berarti rata-ratanya adalah 8. Nah, karena sekarang yang diminta adalah
Simpangan rata-ratanya seperti yang Bu Sarah sampaikan sebelumnya, untuk mencari simpangan rata-rata itu adalah selisih setiap data dengan rata-ratanya. Karena rata-ratanya 8, berarti mari kita selisihkan dengan angka 8. Yuk kita ke angka 3 dulu. 3 dengan 8 selisih berapa ya? Oke, saya anggap kalian bersuara ya. 3 dengan 8 selisihnya adalah 5. Oke. Kemudian 5 dengan 8 selisihnya 3. 6 dengan 8 selisihnya 2. 7 dengan 8 selisihnya 1. 8 dengan 8 selisihnya 0. Oke. Kemudian 10 dengan 8 selisihnya 2. 11 dengan 8 selisihnya 3. 14 dengan 8 selisihnya 6. Oke, berarti berapa sih ini jumlahnya? Yuk kita coba tambah sama-sama ya. 5 tambah 5, 10. Oke, kemudian ini lagi tambah 5, 15 ya. Tambah dengan 6 berarti 21, tambah dengan 1 berarti 22. Berarti 22. Nah, tadi rumusnya simpangan rata-rata itu pembaginya sama dengan rata-rata. Berarti pembaginya adalah 8. Kalau begitu berarti simpangan rata-ratanya adalah 22 kita bagi dengan 8. Berapa tuh? 8 kali berapa mendekati 22? 8 kali 2 ya. Tidak kooperatif nih pulpennya. Nah, 8 kali 2, 16. Berarti masih ada sisa 6, 60. 8 kali 7, 56. Ya, masih ada sisa 4, 40. Berarti 8 kali 5, itu dapat 22. Berarti 22 dibagi 8 sama dengan 2,75. Bu, tadi caranya Bu Sarah membagi bagaimana ya? Rahasia ya. Oke, sama saja sebenarnya prinsipnya dengan pembagian bersusun. Bedanya adalah Bu Sarah tidak membuat rumah untuk pembagian bersusunnya. Oke ya. Nah, berarti kalau begitu apa jawaban untuk soal nomor 2? Simpangan rata-ratanya adalah 2,75. Oke, anak-anakku semua, apakah sama dengan jawaban kalian di sekolah? Adakah yang menggunakan kalkulator? Atau adakah yang belum sempat menghitung jawabannya? Oke, tidak masalah ya. Yang penting anak-anakku semua di sekolah paham dengan maksud dari pertanyaannya. Oke, kalau begitu mari kita coba cek bagaimana sih dengan kondisinya kalau datanya itu disajikan dalam bentuk data berkelompok. Oke, sudah dipahami ya. Nah, sekarang kita coba pindah ke data kelompok. Oke, untuk simpangan rata-rata dari data kelompok sebenarnya prinsipnya sama saja dengan data tunggal. Intinya adalah jumlah dari selisih setiap data dengan rata-ratanya. Berarti ini adalah jumlah dari selisih setiap data dengan rata-ratanya. Nah, tetapi biasanya kalau data kelompok itu karena dia disajikannya dalam bentuk berkelompok, berarti ada data yang munculnya lebih dari sekali. Berarti frekuensinya lebih dari sekali. Maka dari itu, sebelum kita jumlahkan, selisih setiap data ini kita kali dulu dengan berapa banyak frekuensinya. Atau berapa banyak munculnya data tersebut. Jadi prinsipnya sama saja ya. Intinya adalah simpangan rata-rata itu adalah jumlah dari selisih setiap data dengan rata-ratanya kita bagi dengan banyak datanya. Tapi karena datanya disajikan dalam data kelompok, berarti ada beberapa data atau kelompok data yang munculnya lebih dari satu kali. Maka dari itu, sebelum kita menjumlahkan selisihnya, kita kalikan dulu selisih tersebut dengan berapa kali munculnya atau berapa banyak frekuensinya. Kalau yang di bawah ini maksudnya apa Bu ya? Ini sama saja nak ya. Itu artinya N juga atau banyak datanya. Nah, karena data kelompok itu banyak datanya disajikan dalam bentuk kumpulan frekuensi, maka disimbolkan dengan
sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari frekuensi setiap kelompok data. Oke, bisa dipahami ya maksudnya ya? Bu, saya masih agak bingung nih. Oke, anggaplah ada yang seperti itu ya. Nah, kalau begitu mari kita cek saja bagaimana cara menjawabnya dengan menggunakan contoh soal berikut. Oke, kita pindah ke contoh soal.